Shalom kepada seluruh jemaat GWP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga kepada semua jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Saya juga mau menyapa kepada Gembala Sidang GBP Taman Firdaus Bapak Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi dan keluarga. Terima kasih atas kepercayaan yang masih diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir bulan September. Tinggal beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Oleh karena itu saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebagai orang percaya marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaan, untuk penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah hamba. Bapa, kuduskan dan sucikan hamba. Mampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun hamba. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengganggu di saat hamba menyampaikan kebenaran firman ini, hamba tolak, hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah di bulan September, dan saya percaya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat 5 sampai ke-9 saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Bunyinya sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Garis bawah ya, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan satu khotbah tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu didikan yang penuh kasih. Bagaimana firman Tuhan ini mengatakan kepada kita mendidik dengan penuh kasih. Setelah kita membaca firman Tuhan, ada kata berulang-ulang. Nah, ini harus kita pelajari dan kita harus mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu Bapak Ibu mungkin melihat media sosial bagaimana seorang anak artis, dia diambil paksa dari apartemennya dan dibawa pulang, dan itu menjadi heboh ketika anak ini masih di bawah umur. Dia
pergi untuk menyewa apartemen dan tinggal, dan akhirnya salah pergaulan dan dia diambil paksa, dan dia banyak melakukan hal-hal yang seharusnya belum pantas untuk dilakukan anak di bawah umur. Hari ini kita akan sama-sama bagaimana kita mendidik anak-anak kita, anak-anak penerus masa depan kita, untuk menjadi anak-anak calon pemimpin, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa didikan anak sekarang dengan didikan orang tua dulu sangatlah berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya masih ingat ketika saya masih kecil, kita dididik untuk bekerja. Seandainya orang tua kita lagi masak atau orang tua kita sedang melakukan aktivitas, kita wajib melakukannya. Pulang sekolah kita harus membantu orang tua kita. Kita harus membantu bekerja. Kalau tidak, mungkin kita nggak dikasih makan. Mungkin kita akan kena cambuk. Beda dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang bertumbuh dengan periode yang sudah luar biasa, milenium, sehingga didikan itu perlu yang bijaksana. Nah, bagaimana kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama belajar dari pembacaan firman Tuhan ini pada ayatnya yang apabila haruslah engkau mengucapkan berulang-ulang kepada anakmu. Artinya mulai dari rumah adalah kita mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita ini harus dididik mulai dari kecil. Dari kecil. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, saya tinggal daerah Puncak. Dan setiap pagi itu saya selalu berjalan kaki. Maaf, saya melihat sepupu kita. Anak-anak mereka begitu militan. Mereka masih kecil-kecil, mereka jam 5 itu mereka sudah pergi mengaji. Setelah pulang mengaji, setelah itu mereka lanjutkan dengan masuk sekolah. Beda dengan kehidupan kita. Kita hanya mendidik anak setiap hari. Hanya untuk kalau dulu kita sekolah minggu itu hanya 1 minggu 1 kali. Tetapi ada beberapa orang tua yang tidak peduli dengan kerohanian anaknya, sehingga mereka tidak memaksakan atau menyuruh anaknya untuk bersekolah minggu. Karena apa, Bapak, Ibu? Karena kehidupan kita, otak kita sempurna di umur 12 tahun ke bawah. Oleh karena itu, kita yang masih punya anak-anak harus mendidik dasar pengenalan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan itu Esa. Nah, dalam Amsal 29 ayat 17 berkata, Amsal 29 ayat 17 berkata begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak-anak zaman milenium sekarang ini jauh berbeda. Jika kita terlalu keras, anak-anak ini memberontak. Jika kita terlalu lembut untuk mendidiknya, mereka bisa menjadi besar kepala. Dalam rumah mereka seperti cute banget, anak yang manis. Tapi ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan teman-temannya, bergaul dengan kelompoknya, maka mereka akan merubah. Mereka akan dirubah. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita harus mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih, memberikan dasar firman Tuhan mulai dari dasar. Ketika mereka sudah mulai bertumbuh, mungkin kita harus setiap saat kita merangkul mereka. Kita mengajarkan mereka untuk selalu beribadah dalam rumah tangga. Mengajarkan sebelum makan harus berdoa. Sebelum tidur kita harus berdoa. Inilah yang harus kita lakukan. Firman Tuhan harus berkata, harus terus menerus. Terus menerus ini artinya apa? Continue
dan harus berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saya masih ingat ketika saya masih kecil, kita dididik untuk benar-benar takut dan taat kepada orang tua. Jika kita melakukan satu kesalahan, kita akan diberikan hukuman. Tetapi saat ini semua zaman sudah berubah. Anak-anak yang baru lahir, dia belum bisa membaca. Ada beberapa orang tua tidak lagi peduli ketika anak itu menangis, mereka hanya memberikan handphone. Anak itu bermain dengan handphone. Anak-anak sudah dibiarkan mereka bermain dengan handphone. Akhirnya mereka hanya dididik dengan fasilitas, dengan materi dan kemewahan, sehingga kerohanian mereka kurang diperhatikan. Saya merasa bahwa anak-anak zaman sekarang ini semakin punya tantangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Anak-anak kita harus didik dengan penuh kasih. Apa yang harus kita lakukan? Banyak kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang dididik dari kecil pengenalan akan firman Tuhan, yaitu Samuel. Samuel adalah anak yang dilahirkan dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Hana bergumul dengan penuh, seandainya Tuhan engkau berikan anak keturunan kepada saya, maka saya akan memberikan anak ini untuk melayanimu. Dan dia berdoa. Ketika dia datang ke bait suci dan dia berdoa, dia mengeluarkan isi hatinya. Dia menangis, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tetapi pada saat itu yang sedang menjadi imam di bait suci adalah Imam Eli. Dia berkata, "Sudahlah, berhentilah dengan kemabukanmu." Tetapi Hana berkata bahwa saya menangis, saya bukan karena mabuk, tapi hati saya perih. Hati saya menjerit, saya ingin mempunyai keturunan. Imam Eli berkata, "Pulanglah, dari tahun depan engkau akan mempunyai keturunan." Setelah tahun depan, akhirnya dia pulang dan dia bisa melahirkan. Tetapi apa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia sudah mendapatkan daripada Tuhan, anak itu masih kecil, mungkin sekitar 3-4 tahun. Dia bawa ke bait Allah dan dia menyerahkan kepada Imam Eli, biarlah dia melayani untuk Tuhan di tempat ini. Bagaimana seorang ibu yang bergumul bertahun-tahun ingin mempunyai anak, tetapi ketika dia mempunyai anak, dia rela dan menepati janjinya untuk memberikan kepada Tuhan. Satu pelajaran buat kita pada hari ini. Marilah sebagai orang tua kita memberikan dasar pendidikan, dasar kerohanian kepada anak-anak kita. Ketika sudah memberikan dasar yang kuat, pengenalan akan firman Tuhan, maka anak-anak kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Dalam Amsal 23 ayat 14, Amsal 23 ayat 14 berkata begini. Amsal 23 ayat 14. "Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati." Mungkin kita punya pengalaman sebagai orang tua. Bapak Ibu punya pengalaman sebagai orang tua. Anak kita nakal, anak kita bandel. Kalau kita terlalu sayang, Tuhan bilang engkau harus memukulnya. Mungkin harus dicubit sehingga mereka mengerti, tahu rasa sakit. Karena apa? Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawanya.
Anak-anak zaman sekarang sulit sekali untuk dibilangin dan dinasihatin, seolah-olah mereka lebih pintar daripada kita. Saya mau bilang, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Karena engkau masih anak, belum tentu engkau menjadi orang tua, tetapi orang tua sudah pernah menjadi anak-anak. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai anak, jangan segan-segan ketika mereka melakukan kesalahan. Kita harus memberikan hukuman yang bijak. Dengan kata-kata saja tidak bisa. Mungkin kita memberikan hukuman yang kalau sekarang kita memberikan, mungkin jajanannya kita kurangin. Atau mungkin kita memberikan masukan bahwa engkau melakukan itu salah. Jadi bagaimana supaya mendidik anak dengan penuh kasih? Yaitu yang pertama, dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan kepada anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan. Pengenalan firman Tuhan itu wajib mulai dari anak-anak. Saya melihat anak-anak sepupu kita di sini, mereka bisa bangun jam 5 pagi, mereka pergi mengaji, pulang dan mereka lanjutkan lagi dengan sekolah. Mampukah kita melakukan sebagai orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan untuk sekolah minggu saja hanya 1 minggu 1 kali? Belum tentu kita mampu melakukan. Kita harus belajar dari sepupu kita sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang radikal, orang-orang Kristen yang mempunyai iman yang besar, orang-orang Kristen, anak-anak Kristen yang mempunyai masa depan karena mereka punya dasar yang kuat. Seandainya kalau kita tidak memiliki dasar firman Tuhan dari dini, maka kita akan tergoyah. Dalam Amsal 17 ayat 6 berkata begini, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi mahkota ketika bapak ibu sudah berumur, pasti satu kebanggaan adalah anak-anak kita. Melihat perkembangan anak cucu tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan anak-anak kita sebagai anak-anak pasti akan bangga memiliki orang tua yang luar biasa. Jadi wajib kita sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus mendidik anak-anak kita dengan kasih. Jika mereka lakukan kesalahan, jangan segan-segan untuk memberi pelajaran firman Tuhan. Engkau boleh memukulnya, engkau boleh mencabutnya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi dengan penuh bijaksana. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Kepada Samuel dididik, dia dititipkan kepada kemah suci, bait suci itu, dan dia tinggal. Hanya orang tuanya datang 1 tahun 1 kali untuk mempersembahkan dan membawa jubah untuknya. Tetapi anak ini menjadi anak yang luar biasa, dan dicatat dalam Alkitab dia menjadi imam yang mengurapi raja pertama Israel yaitu Saul, dan raja yang kedua Israel yaitu Daud. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika anak-anak kita dididik dalam penuh kasih, dididik dengan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang penuh keberanian, tidak lagi menjadi seorang yang takut, tidak menjadi seorang yang pengecut. Karena firman Tuhan, pergaulan yang salah akan merusak kebiasaan yang benar. Karena itu, jika Bapak Ibu saudara-saudari mempunyai anak, haruslah mendidik dengan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberikan 1 hari 24 jam. Tidak bisa misalnya si A karena nakal dia hanya diberikan 23 jam, si B hanya diberikan 22 jam. Tidak. Semua orang berdosa pun, penjahat sekalipun, diberikan waktu yang sama, 1 hari
24 jam. Bagaimana kita mau memanajemen waktu yang ada? Kita bisa memberikan waktu itu, memanajemen. Kita mendisiplinkan waktu. Ketika waktu itu sudah berlalu, maka dia tidak akan kembali lagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia yang penuh dengan cobaan ini, pergaulan bebas sangat mungkin terjadi di mana-mana. Anak-anak kita yang mungkin manis, baik, dia bisa berubah ketika dia keluar. Ada pepatah mengatakan begini, jika ada 3 orang penjahat dan 1 orang datang bergabung, maka yang keempat pun akan menjadi penjahat. Jika ada 3 orang pemabuk dan 1 orang datang bergabung, maka yang keempat itu pun akan menjadi seorang pemabuk. Dan jika ada 3 orang baik dan 1 orang datang, dan yang keempat itu akan menjadi orang baik. Oleh karena itu, didikan orang tua, pergaulan itu penting. Kita harus mendidik dasar anak-anak kita itu luar biasa, harus dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Amsal 26 ayat 6 berkata begini. Amsal 26 ayat 6 berkata begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini tidak salah. Mendidik anak dengan firman Tuhan semulai dari dini akan membuat anak-anak itu tidak akan menyimpang. Mungkin dalam pertumbuhan, dalam perkembangan anak-anak kita, mereka mungkin sedikit melintir atau sedikit menyimpang. Kita tinggal arahkan. Karena apa? Mereka mempunyai dasar yang kuat tentang pengenalan akan firman Tuhan. Jadi tidak lagi anak-anak berani membentak orang tua, anak-anak berani kepada orang tua, tetapi mereka mempunyai dasar firman, pengenalan akan firman Tuhan, sehingga mereka menjadi tumbuh anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, didiklah anakmu dengan penuh kasih. Jangan dengan kata-kata yang tidak pantas kita marah. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ketika mereka melakukan salah, panggillah mereka. Kita bicara baik-baik sehingga mereka bisa tidak lagi tersakiti dengan ucapan kita. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, didiklah anak-anakmu dengan penuh kasih. Jika kita punya anak, didiklah mereka dengan kasih dari permulaan. Belum terlambat Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kita mungkin saat ini dalam Bapak Ibu punya pergumulan tentang anak-anak. Belum terlambat. Tuhan kita tidak berubah. Dulu sekarang pun tidak berubah. Mujizat masih ada. Kita berdoa. Kita mendoakan anak-anak kita. Pasti mereka akan berubah. Saya punya pengalaman. Saya dulu hancur. Begitu tidak dianggap dan dilihat sebelah mata. Tetapi ketika didoakan oleh orang tua saya terus, dan saya percaya saya berubah karena doa orang tua. Karena itu marilah sebagai orang tua jangan jenuh-jenuh berdoa untuk pertumbuhan, untuk perkembangan anak-anak kita, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi anak-anak yang luar biasa. Seperti firman Tuhan, kebanggaan orang tua adalah melihat anak dan cucu untuk berhasil, dan kebanggaan sebagai anak-anak melihat orang tua dan nenek moyang mereka. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini hamba sampaikan.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Hari ini hamba mau berdoa buat orang tua dan anak-anak yang mungkin punya pergumulan, yang mempunyai pergumulan, belum punya anak atau belum punya keturunan. Tuhan berkatilah mereka sehingga mereka boleh mempunyai keturunan. Jika yang anak-anaknya punya bermasalah, Tuhan Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada. Dan kami percaya Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkatilah jemaat GBP Taman Firdaus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Begitu juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Andi dan Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, umur yang panjang. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.